Aku kepanasan. Tuan, tolong aku. Kau telah diracun dengan racun pengasih. Jika racun ini tak diobati, kau pasti mati. Baiklah. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Racun lama itu kembali lagi. Sepertinya kita harus segera menemukan tabib militer. Temukan aku dengan liontin giok ini. Aku berjanji padamu seumur hidup. Muya? Waktunya memotong daging. Yu Xiang. Baik. Baik. Tidak, tahan dia. Tidak. Pelayan rendahan. Kau masih berani menolak? Tuan, Xia Yanran, kasihan sekali kakak. Ling Tianhou. Ini semua salahku, Yanran. Terkena penyakit aneh seperti ini. Ini bukan salahmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah perempuan celaka itu. Jika dia tidak setuju untuk menjadi penawar racunmu, aku akan menikahi budak rendahan ini sebagai selirku. Tuan, apakah kau tidak pernah mencintaiku? Kau, anak yatim piatu dari dusun. Pantaskah kau mendapatkannya? Tuan, kaulah yang berjanji padaku untuk hidup bersama selamanya. Omong kosong. Penawar racunnya telah didapatkan. Tapi sang putri, dia tampaknya sekarat. Tuan, selamatkan aku, pelayan hina. Bisa mati untuk Yanran. Ini adalah kehormatanmu. Beri dia semangkuk sup ginseng. Dia harus terus melayani sebagai penawar racun Yanran. Penawar racun. Dasar berdebah. 2 tahun dan kau masih belum mati. Aku akan mengantarmu sendiri. Seperti yang diharapkan dari seorang tabib dewa, mampu menghidupkannya kembali. Tapi aku tidak dapat menemukan keluarga pasien. Biaya operasinya, tidak apa-apa. Aku yang akan bayar. Doktermu, kau sangat baik menjalani operasi. Beraninya kau menipu uang orang mati. Celaka. Bahkan dalam kematian, kau masih menyusahkanku. Tidak hanya dirugikan, tapi setelah bertransmigrasi, aku masih dirugikan oleh wanita jalang teh hijau. Kenapa? Kau belum mati. Kau ingin aku mati. Di kehidupanmu selanjutnya, kau gila. Beraninya kau menyakitiku, menyakitimu. Bahkan membunuhmu pun tak cukup untuk memadamkan kebencianku. Aku ingin kau mengembalikan daging yang kau makan, sepotong demi sepotong. Tidak, Tuan. Tuan, selamatkan aku. Aku demam tinggi. Jika tidak segera diobati, aku khawatir aku tak akan berhasil. Apa yang harus kulakukan? Kotak P3 aku. Obat anti-inflamasi, penurun demam. Bagus, aku punya semua yang kubutuhkan. Orang di mana? Adikku mungkin melarikan diri karena rasa bersalah. Cih, bagaimana mungkin dia melepaskan kekayaan dan prestise rumah kerajaan? Tuan, sebenarnya semua perak rumah kerajaan diambil oleh adikku. Apa? Yanran ingin menghentikannya. Adik bahkan mencoba membunuhku. Wanita berbisa ini, kejar dia untukku. Selama dia tertangkap, hidup atau mati. Baik. Apa yang terjadi? Tuan muda kita tenggelam. Kami baru saja akan mencari tabib. Tidak ada waktu. Baringkan dia cepat. Saya seorang tabib. Kau, wanita dusun biasa. Kau hampir tidak mengenal beberapa tokoh. Minggir. Aku tak punya waktu untukmu. Aduh, betapa tidak senonohnya. Berbuat begitu, menjijikan pada seorang anak. Pasti karena suaminya di rumah. Tidak memuaskannya. Dia begitu putus asa, sampai hilang rasa malunya.
Dasar bedebah. Tak tahu malu. Beraninya kau memukulku tanda tanya. Aku menyelamatkan nyawa. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau sang putri ahli dalam pengobatan. Tuan muda. Kakak putri. Kau membunuhnya. Kau benar-benar membunuh putra angkat pangeran ke-8. Senbai. Putra angkat pangeran ke-8. Bahkan para pangeran pewaris tahta berusaha menjilat wali raja itu. Astaga, sang putri membunuh putra angkat pangeran perang. Lupakan soal mempertahankan posisinya. Seluruh rumah kerajaan akan terkubur bersamanya. Kakak putri, kau telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Diam. Biasanya kau seenaknya memarahi dan memukulku. Tapi pangeran memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kau bisa menjebaknya? Seperti ini, tutup mulutmu. Muran, bagaimana aku bisa tak menyadari niat jahatmu? Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Senyais. Peri kakak, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dia benar-benar menghidupkanmu kembali, berkat restu pangeran yang mendalam. Anak ini juga lolos dari bencana. Omong kosong, saat aku tak bisa bernapas, peri kakaklah yang memberiku napasnya dan menyelamatkanku. Apa hubungannya dengan pangeran kelima? Peri kakak, kaulah penyelamatku. Jadi, Permaisuri Jing benar-benar baru saja menyelamatkan seseorang. Tak disangka, Putri Jing adalah tabib sakti. Aku kurang sopan tadi. Maafkan aku, Putri Jing. Putri Jing tidak mempermasalahkan hal-hal kecil dan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Sungguh mulia. Cukup, ini masalah kecil. Kau tahu pengobatan. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Apakah kau akan mendengarkan jika ku katakan, Tuan, luka Yanran sakit lagi. Bisakah kau melihat Yanran untukku? Aku tidak mengobati binatang. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Menyelesaikan urusan kita. Kembali ke kediaman bersamaku. Lepaskan aku. Lepaskan bidadari itu. Aku akan membawa pulang putriku. Wajar saja. Seseorang. Pangeran Jing, jika kau berani menyakiti bidadari itu, aku akan meminta ayah angkatku menghajarmu sampai mati. Walaupun begitu, pamanku Kaisar harus berada di kota kekaisaran untuk itu. Kembali ke Manor. Shensa, baik, bidadari. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Senbai, kapan ayah angkatku akan kembali dengan kemenangan? Aku khawatir bidadari itu akan mengalami kemalangan. Ya, seharusnya dalam 2 hari ke depan. Sebentar lagi, kan? Tuan, apa aku tidak cantik? Kemarilah, pangeranku. Militer, bawahanmu ada di sini. Beritahu kakak kaisarku, mulai hari ini dan seterusnya, jika ada setengah kehadiran seorang wanita di tenda militerku, 700.000 pasukan naga Shenjiang akan segera kembali ke ibu kota, tak meninggalkan seorang pun. Baik, tapi, pangeranku, kau sudah 25 dan masih belum mengambil istri atau selir. Yang mulia cemas, jadi dia baru saja mengeluarkan titah dalam 3 bulan. Jika kau masih belum berkeluarga, yang mulia akan menjodohkan putri sulung kerajaan Qi denganmu. Kakakku Kaisar benar-benar punya banyak waktu luang. Sebenarnya, yang mulia tak bisa disalahkan. Sekarang, di istana kekaisaran, ada berapa banyak desas-desus, betapa mengerikannya kedengarannya. Mereka semua bilang kau. Setelah cedera perang, kau impoten, lancang. Sampaikan kata-kata pangeran ke-8 kepada yang mulia segera. Sepertinya Pangeran ke-8 masih mencari wanita dari 2 tahun lalu itu. Seumur hidup ini, dia takkan menikahi siapapun selain dia. Berapa lama lagi aku harus mencarimu? Lepaskan aku. Ah, kakak. Kau memukul dan memakiku setiap hari. Tak apa. Tapi prakediaman ini adalah muka sang pangeran. Bagaimana kau bisa mengambilnya begitu saja? Membawanya pergi. Aku tak pernah menyentuhnya. 1 tel dan 2 maesprak rumah raja. Masih berbohong? Seseorang. Pukul dia tanpa ampun. Pukul dia sampai mati. Baik. Pengurus Xiao, katakan padaku, di mana kau sembunyikan peraknya? Peraknya? Ling Tianhou, apa kau gila?
Apa maksudmu? Selama 2 tahun terakhir ini, 1000 tahun sejarah rumah raja, teratai salju berusia seabad. Kau membeli sebunung barang-barang ini. Dari mana datangnya perak itu? Kau pikir rumah pangeran yang sederhana ini adalah perbendaharaan negara? Dia bohong. Dia baru saja kabur. Buku rekening rumah raja. 10 juta tael perak hilang. Pasti nyonya yang mencurinya. Kau masih ingin menuduh nyonya kedua? Kurang ajar kau. Jangan berpikir hanya karena kau bahan obat, raja ini tak berani membunuhmu. Oh, pangeranku. Jika kau harus membunuh, bunuh Yanran. Aku akan mengaku untuk adikku. Aku sedang bicara dengan pangeran. Apa urusan selir rendahan untuk menyela? Kau buta, manusia anjing tak berotak. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Perak yang tercatat di rekening adalah aku yang bodoh saat itu. Diam-diam menambahkannya sendiri. Jangan percaya padaku, selidiki sendiri. Baiklah. Kalau begitu, seperti yang kau inginkan, pengurus Xiao. Audit rekeningnya. Baik, yang mulia. Katakan yang sebenarnya, rakyat jelata dari pedesaan mengaku telah mensubsidi rumah ini. Kebohongan yang keterlaluan, Muran. Sebaiknya kau mengaku. Kalau tidak, raja ini akan mengeksekusimu dengan irisan perlahan. Dan kemudian darah dan dagingmu akan dikeringkan dan digunakan sebagai obat. Baiklah, jika aku benar-benar menggelapkan bahkan 1 tembaga pun dari rumah ini, maka kau bisa mengeringkanku dan mengubahku menjadi dendeng manusia untuk obatmu. Tapi jika aku membantu rumah ini dengan menambah dana, kau harus membayar 10 kali lipat padaku. Dan dia akan dipotong-potong. Pengurus Xiao, katakan yang sebenarnya. Apa hasilnya? Melaporkan kembali kepada Yang Mulia. Dalam 2 tahun terakhir, total pengeluaran rumah ini mencapai 90 juta tael perak, termasuk semua toko atas nama Yang Mulia. Dan gaji Anda, totalnya hanya 30 juta tael. Maka dari itu, ada 60 juta tael yang tidak diketahui rimbanya. Mustahil. No, maksud Yanran. Kakak, rakyat jelata. Bagaimana mungkin dia punya 60 juta tael untuk mensubsidi rumah ini? Tuan, nyonya kedua, hamba ini telah menghitungnya beberapa kali. Tidak ada kesalahan. Jadi, dari mana kau mendapatkan begitu banyak perak? Apa? Aku tak mungkin kaya. Mungkinkah itu mas kawin orang tuaku yang diwariskan padaku? Setahun yang lalu, rumah ini kehabisan dana untuk meringankan bebanmu. Aku merahasiakannya darimu. Para pelayan menuntut upah mereka, dan akulah yang membayar mereka. Aku telah menanggung biaya rumah tangga, dan semua kewajiban sosial telah jatuh di pundakku. Selama 2 tahun terakhir, aku diam-diam telah mensubsidi rumah ini sebesar 60 juta tael perak. Dan bagaimana kau membalas budiku? Dengan membuatku tinggal di gubuk kayu, makan sisa makanan, dan memotong dagingku. Kau bahkan menuduhku palsu, mencuri dari rumah ini, dan melarikan diri, serta melakukan pembunuhan. Mempertimbangkan tahun-tahun subsidimu ke rumah ini, aku akan mengabaikan luka parah yang kau timpakan pada Yanran. Kau bisa terus menjadi permaisuri. Aku tidak membutuhkannya. Ayo kita bercerai. Kau tidak pantas untukku. Baiklah, kalau begitu kembalikan perakku. Mengapa perakku harus digunakan untuk menghidupi selir-selir harammu? Aku, pangeran ketiga kerajaan naga, tidak akan pernah menggunakan uang seorang wanita. Pelayan Xiao, kumpulkan perak dari semua toko dan kembalikan 10 kali lipat padanya. Juga, urusan internal rumah ini akan terus dikelola oleh permaisuri. Siapa yang perlu mengelola rumahmu yang bobrok? Itu tidak cukup. Pindahkan permaisuri kembali ke halaman Mucin. Kembalikan seluruh pelayannya sesuai dengan statusnya sebagai permaisuri. Aku tidak menginginkan semua ini. Aku ingin bercerai. Cukup. Jangan serakah. Aku hanya bisa menawarimu posisi permaisuri. Aku tidak bisa memberimu apapun lagi. Untung aku tidak. Apa yang kau tunggu? Pergi dan laksanakan perintahku, tuanku. Segala sesuatu yang lain bisa dinegosiasikan. Tapi perak, bagaimana dengan perak itu? Bicaralah. Atas perintah Kaisar, putra Anda, Ling Tianhao, menerima titah ini. Kasim Li, atas mandat surga, Kaisar menitahkan kembalinya Raja Perang yang penuh kemenangan adalah suatu peristiwa yang menggembirakan. Rumah Jing dengan ini diperintahkan untuk mengadakan perjamuan perayaan. Dalam 3 hari, perjamuan akan diadakan di Istana Qiankun. Titah ini dengan ini disegel. Kami berterima kasih atas rahmat yang mulia. Panjang umur Kaisar. Bangkit. Tuanku, Yanran akan mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mengorganisir perjamuan penyambutan. Dengan pujian Raja Perang, mungkin kita bisa mengamankan posisi putra mahkota untukmu. Si anak bawang itu mengurus perjamuan. Tidakkah dia takut mempermalukan rumah Jing? Yanran adalah putri menteri personalia. Bantuannya akan sangat berharga. Itu akan menyelamatkanmu dari mempermalukanku.
Tuan Xiang, Tuan Li. 近来如何？可以。 Kaisar telah tiba. Putra Baginda memberi salam. Ayahanda, salam, yang mulia. Kalian semua dipersilakan pergi. Ini adalah pertemuan keluarga. Tak perlu ada formalitas. Terima kasih, Ayahanda. Silakan duduk. Hari ini adalah pesta penyambutan Pangeran Perang. Selir Xian. Mengapa belum ada yang disiapkan? Pangeran, di mana Permaisuri Jing? Putraku, aku tak tahu. Ku dengar, Permaisuri Jing ini hanyalah rakyat jelata, mengandalkan menjadi bahan obat untuk naik ke posisi Pangeran Jing. Benar-benar rendah. Kudengar dia sangat buruk rupa, melihatnya saja membuat orang hilang selera makan. Tak heran, dia tak berani menunjukkan wajahnya, melaporkan pada Yang Mulia. Saudari Permaisuri tadi malam menghilang tanpa jejak. Aku memintanya untuk menyiapkan pesta penyambutan, dan dia malah kabur. Sungguh lancang. Kanda, cepatlah memohon ampun untuk adikmu. Ini adalah penipuan, sebuah pelanggaran berat terhadap Kaisar, Ayahanda. Seseorang, bawa Permaisuri Jing kemari, ke hadapanku. Keluarkan aku. Diam, keluarkan aku. Pergi. Kurang ajar. Dasar bedebah, kau berani menghadiri perjamuan istana. Tetaplah di kediaman pangeran. Celaka kau, kali ini kau mati. Permaisuri Jing telah tiba. Salam, Yang Mulia. Jadi ini si Udik itu? Bagaimana mungkin dia begitu cantik dan mempesona? Sikapnya memancarkan kebangsawanan. Memang dibandingkan dengannya, selirian itu bahkan tak pantas menggendong sepatunya. Karena aku punya harta karun untuk kecantikan dan permajaan. Aku membawakan satu untuk kalian masing-masing hari ini. Untuk semua orang. Apa ini? Yang Mulia, ini disebut master wajah. Yang perlu Anda lakukan seperti ini. Biarkan menyentuh kulit Anda. Dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Anda akan tampak lebih muda. Benar. Cukup halus. Ayahanda, jangan percaya padanya. Dia selalu berbohong. Omong kosong. Memakai ini, aku tak merasakan apapun yang istimewa. Ini hanya lengket dan menjijikan. Oh, astaga, selirku sayang. Wajahmu terlihat semakin merona dan berseri-seri. Benarkah? Mungkinkah benda ini memiliki efek memulihkan keremajaan? Penggunaan rutin memang memiliki efek mempercantik tertentu. Kasim, beri hadiah dengan pantas. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah Anda puas, Selir Mulia? Meskipun barang ini bagus, pesta penyambutan ini tidak ada makanan atau minuman. Tata krama macam apa ini? Aku dan Selir Xian diam-diam menahan semua dana untuk persiapan. Lihat betapa kau tak punya apa-apa. Bagaimana kau akan mengelola pesta penyambutan ini sekarang? Tentu saja ada makanan dan minuman. Ini, benda mengerikan apa ini? Singkirkan. Beraninya kau, Muran. Makhluk mengerikan apa yang kau bawa ke hadapanku dengan rupa yang begitu buruk? Kau berani menyajikannya sebagai makanan, mengejak istana kekaisaran. Kau pantas mati. Yang Mulia, ini bukan makhluk mengerikan. Makhluk ini disebut kepiting mit Cina. Ini adalah makanan lezat, paling enak dinikmati selama musim ini. Di kerajaan naga kami, ada tempat-tempat seperti itu. Tempat kepiting mit Cina ditemukan. Kerajaan naga saat ini tidak memilikinya, tetapi tanah kelahiranku punya. Izinkan aku mendemonstrasikan cara yang tepat untuk mengonsumsinya.
Yang mulia, silakan mencicipi. Kurang ajar. Apa kau berniat meracuni yang mulia, makhluk yang menjijikan? Aku lebih baik mati daripada makan benda seperti itu. Kakak, beraninya kau menawarkan ini kepada yang mulia. Muran, apa kau ingin mati? Raja perang tiba. 10.000 tahun untuk Raja Perang. Yun Yuan, akhirnya kau kembali. Bagus. Tapi pesta penyambutan ini, benda ini beracun. Ini tidak layak untuk dimakan. Rasanya lumayan enak. Oh, benarkah? Raja ini telah beruntung. 2 tahun terakhir di luar istana. Untuk mencicipi hidangan lezat ini, permaisuri Jing terkenal. Aku tak pernah menyangka hidangan yang begitu lezat. Muran, di mana kau mempelajari ini? Sekarang kau tidak menganggapku memalukan. Tuanku, telur kepiting itu makanan yang mendinginkan. Minumlah teh jahe untuk menghangatkan diri. Terima kasih. Atas titah Kaisar, Permaisuri Jin, atas jasanya dalam menyelenggarakan pesta penyambutan ini akan diberi hadiah yang berlimpah. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba patuh. Hadiah untuk Permaisuri Jin dianugerahkan kepadanya. Tempat duduk Raja Perang. Ini gimana makannya? Enak banget. Pesta penyambutan dimulai. Kepulangan Raja Perang yang penuh kemenangan, menyambut dan membersihkan. Sungguh banyak. Yang memendam aspirasi delusi seperti itu. Biarkan Permaisuri Jing mempersembahkan kaldu pembersih. Permaisuri Jing, terimalah kaldu pembersih. Dasar bedebah, kau suka jenunjek perhatian. Ya, hari ini kau akan puas. Benar, enak banget. Pembunuh, penjaga, lindungi Yang Mulia. Kenapa kau melindungiku? Muran, Huang Xiu, percayakan permaisuri pada keponakanmu. Tabib istana, panggil tabib istana. Oh, permaisuri menjatuhkan sesuatu. Pangeran ke-8, apa kau merasa tidak enak badan? Tidak. Wanita dari 2 tahun lalu itu, apa kau sudah menemukan informasi tentangnya? No, tidak berguna. Keracunanmu 2 tahun lalu yang merusak matamu, menghalangimu untuk melihat dengan jelas wajah wanita itu. Jika ada potretnya, kita pasti sudah menemukan mereka. Diam, aku beri kau waktu 10 hari untuk menemukan para pembunuh ini. Baik. Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ayah sangat terharu karena kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan paman ke-8. Dia menganugerahkan banyak emas dan perak kepadamu dan tonik-tonik berharga. Aku menyelamatkan paman ke-8. Aku tahu kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan paman ke-8, untuk menjilatnya agar dia melindungiku. Tapi kau tidak perlu melakukan sejauh ini, mempertaruhkan nyawamu. Kau tak sadarkan diri selama 3 hari. Tuanku, aku telah menjagamu selama 3 hari. Kakak, aku membuatkanmu sup ginseng. Bagaimana perasaanmu? Berhenti berpura-pura. Aku belum mati. Kau pasti kecewa. Kau, jalan. Jangan senang dulu. Yanran, kakak. Kenapa kau dorong aku? Akhir-akhir ini, aku sungguh tak berniat cari muka. Yanran. Yanran, ada apa? Yanran, kau kenapa? Cepat, panggil tabib Ci.
Baik, Yanran. Aduh, gawat, tabib gadungan itu lagi. Selirian, penyakit lamanya kambuh. Putri Zuan, segera iris dagingmu untuk jadi obat. Bukankah dulu kau bilang, sebulan sekali, bahwa penyakitnya hanya sandiwara. Dan tabib gadungan ini, dia kaki tangannya. Omong kosong apa ini? Putri tak mengerti obat. Untuk melindungi diri, dia cuma bisa memfitnahku begini. Bawahanmu dan nyonya kedua. Sepertinya aku tak perlu lagi menunjukkan belas kasihan padamu. Seseorang, ambil bahan obatnya. Aku bisa buktikan dia pura-pura. Yanran masih butuh obat. Tak ada waktu untuk omong kosongmu. Ayo, Putri. Memaksaku melakukan apa yang kulakukan dulu, mengurungmu di kamar. Ambil bahan obatnya. Baiklah, akan kuiris. Tapi, aku tak percaya kau melakukannya dengan benar. Kali ini, aku mau tabib Chi yang melakukannya sendiri, sesuai keinginanmu. Tolong. Dia cuma gadis bisa. Dengan tubuh biasa saja, dia tak butuh obat semahal itu. Pergi, berikan pada nyonya kedua. Memberinya obat itu cuma buang-buang. Aku selalu melakukannya begini. Apakah Putri sudah siap? Masuk. Tuan, Putri tidak mau membuka pintu. Nyonya kedua masih menunggu bahan obat untuk menyelamatkan nyawanya. Lihat, pengawal, dobrak pintunya. Ambil. Kau pucat sekali. Kau tidak minum sup ginseng yang kubuatkan untukmu, kan? Aku bahkan belum melihat satu biji goji beri pun. Tidak sama sekali. Apalagi sup ginseng. Bagaimana mungkin? Sudahlah, tak usah percaya padaku. Kau buta hati. Ngomong-ngomong, tak masalah jika kau tak menyukaiku. Tapi kau tak perlu menyakiti seseorang yang sangat mencintaimu. Demi wanita lain. Muran sudah mati. Tak akan ada Muran yang lain. Tak akan ada lagi sepasang mata. Sepertinya, yang memandangmu dengan begitu penuh kasih sayang. Xianxia, selidiki, kemana perginya pra kediaman pangeran selama 2 tahun terakhir ini. Dan, tonik yang ditujukan untuk Putri. Cari tahu, apakah dia benar-benar meminumnya. Ingat, selidiki diam-diam. Baik. Wanita jahat, kau memotong dagingku. Kau mengaku tabib sakti, tapi aku memotong dagingmu. Memang aku wanita jahat. Bisakah kau bandingkan dengan aku? Tak ada bandingannya. Apa? Kau bukan manusia. Kurang ajar. Aku kepala tabib rumah sakit kerajaan. Keponakan selir mulia Xian. Lagi pula, besok pangeran ke-8 membutuhkan jasaku di Jingyun. Menahanku. Sama saja dengan menyinggung pangeran ke-8. Cepat bebaskan aku. Setelah kubongkar penyakit pura-pura selirian, aku akan melepaskanmu. Nyonya kedua, begitu lembut dan baik hati. Kenapa kau tidak melepaskannya saja? Kau juga menyukai Xia Yanran. Satu lagi, orang buta. Apa yang kau lakukan? Akan kuberikan kau kesempatan. Pakaikan aku baju. Aku lebih suka kau memberiku kesempatan untuk menceraikanmu, untuk melayanimu. Serahkan saja pada selir kesayanganmu. Itu. Ucapkan satu kata lagi tentang perceraian dan lihat apa yang terjadi. Mengapa kau berasumsi aku masih ingin bersamamu? Tidak, kau tidak mau, namun kau menggunakan mas kawinmu untuk mendukung kediaman pangeran dan repot-repot menyelamatkan orang. Itu semua untukku, untuk menjilat paman ke-8. Kenapa repot-repot bercerai, menggunakan taktik manipulatif ini untuk bersaing mendapatkan perhatian? Apakah itu yang kau pikirkan? Manipulasi juga membutuhkan moderasi. Malam ini, aku bisa memenuhi keinginanmu. Tidak,
Tuan, tolong. Penyakit lama nyonya kedua kambuh. Kurasa kita butuh sang putri sebagai bahan obat. Jika kau memohon padaku, aku mungkin bisa menemukan cara menghindarkanmu dari siksaan dagingmu yang dirobek. Itu tak perlu dibandingkan memohon padamu. Aku lebih suka dikikis sampai ke tulang. Lagi pula, bukan dagingku yang dipotong. Ambil sebanyak yang kau butuhkan. Moran, kau sungguh berani. Dosa-dosa yang telah kau perbuat, Chi Songyun, akan kau tabus sendiri. Tunggu, aku akan segera datang menyelamatkanmu. Kakak, Muran, kau benar-benar lancang. Kakak, aku sudah membawa yang mulia. Aku hanya ingin memberitahu Emu, aku baik-baik saja sekarang. Kau tak perlu lagi jadi bahan obat. Apa ini? Tabib Istana Qi. Mungkin takkan selamat malam ini. Wanita berbisa, kenapa kau melakukan hal seperti itu? Kau anjing, lihat ini dengan jelas. Aku tak bersalah. Aku menyelamatkannya. Tak bersalah. Kau memenjarakan tabib Istana Qi di kamarmu selama 2 hari 1 malam. Seorang pria dan wanita sendirian. Dan kau masih mengaku tak bersalah. Itu semua karena Yan Ran selalu sakit, mengganggu momen intim kakak dan yang mulia. Itu sebabnya kakak sangat tidak puas. Dia menyimpang dari jalan yang benar. Bagaimana kau bisa menyalahkan suami keduaku? Jelas, Nyonya lah yang promiskuous. 2 tahun terakhir ini, diam-diam. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang telah bersamanya? Bajingan, kau menolakku, dan ternyata kau punya banyak pengagum. Menurut hukum kerajaan naga kita, seorang wanita yang berzina harus diarak keliling kota dan ditenggelamkan dalam kandang babi. Lebih dari itu, sebagai permaisuri, menurut hukum, kau harus dihukum mati dengan cara dicincang perlahan. Aku tidak berzina. Selirmulah yang melakukannya. Aku memenjarakan Chi Songyun hanya untuk memotong dagingnya untuk tujuan pengobatan. Selirmulah yang berpura-pura sakit. Kau, Sundal tak tahu malu. Bahkan sekarang, kau masih ingin menjebak Yan Ran. Yang mulia, tenanglah. Kakak telah menunjukkan kebaikannya dengan memberiku obat. Izinkan aku menerima hukuman kakak. Tak perlu. Dia yang menyebabkan ini terjadi. Dia akan menanggung akibatnya. Seseorang, bawakan kain sutra putih. Panjang umur Paman Kaisar, Huang Xiu. Kau datang. Ada apa ini? Karena kelalaianku. Bajingan ini membunuh tabib Istana Qi. Menunda pengobatanmu, Paman Kaisar. Aku baru saja akan mengeksekusinya. Omong kosong. Ampuni aku, yang mulia. Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Bunuh tabib kekaisaran Qi, memicu perseteruan antara kedua keluarga. Tapi kakak, bagaimanapun juga kau adalah permaisuri. Biarkan aku, selirmu ini, menerima hukuman untukmu. Kakak, diberikan. Kau sendiri yang memintanya. Pangeran ke-8, seperti yang kau inginkan. Sekarang, nyawa dibalas nyawa. Tolong, Paman Kaisar, ampuni aku. Yan Ran hanya bermaksud baik. Bermaksud baik. Pangeran ke-8 bahkan belum berbicara. Selir, dan kau sudah mengutuk permaisuri. Niat jahat seperti itu. Pangeran Jing, dapatkah kau benar-benar tidak melihatnya sama sekali? Sepertinya, rumor di luar sana tentang Pangeran Jing yang lebih menyukai selirnya dan mengabaikan istrinya. Bukanlah tanpa dasar. Keponakan hanya peduli tentang benar dan salah. Tidak ada keberpihakan dalam kata-kataku. Permaisuri Jing, apa pendapatmu? Jika kita berbicara tentang benar dan salah, Xia Yan Ran lancang, dan dia pantas dipukul mulutnya. Seseorang, tampar dia. Hentikan. Ini adalah kediaman Pangeran Jing, Paman Kaisar ke-8. Ini melampaui batasmu. Ayahku, Kaisar, tidak akan mengizinkan ini. Ayahmu tidak akan mengizinkannya. Kalau begitu katakan padanya untuk datang dan mengatakannya sendiri padaku. Permaisuri, si Er memberitahuku. Kau pernah menyelamatkan nyawanya. Kali ini, bisakah kau juga menyelamatkan Chi Songyun? Aku bisa, dan hanya aku yang bisa. Omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Kau, standby. Bawa Chi Songyun kembali ke kediaman. Mereka yang bersamanya. Bawa mereka kembali juga. Baik, permaisuri. Tolong, aku bisa berjalan sendiri. Berhenti. Chi Songyun boleh pergi, tapi permaisuri tetap di sini. Penjaga. Tahan permaisuri di sini. Bagaimana jika aku bersikeras membawanya? Tuanku, Raja Perang dikenal sebagai Dewa Perang. Dia memimpin 700.000 pasukan. Bahkan yang mulia pun waspada terhadapnya. Muran, aku akan memberimu 2 hari. Jika kau tidak bisa menyembuhkan Chi Songyun, aku sendiri yang akan menangkapmu. Baiklah. Jika aku menyelamatkan Chi Songyun dan membuktikan aku tidak bersalah, kau akan setuju untuk menceraikanku. Tuanku, wajahku sakit sekali. Coba kulihat. Kurang ajar kau. Akan kubiarkan kau berlagak selama 2 hari lagi. Posisi permaisuri akan segera menjadi milikku.
Permaisuri, jika kau ingin membungkamnya, aku bisa membantumu secara diam-diam, melakukannya secara terang-terangan, menggunakan senjata tajam. Tidaklah bijaksana, bukan? Aku sedang melakukan transfusi darah padanya. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Apa yang kau pikirkan? Hentikan. Kau benar-benar mencoba menggunakan ini, perawatan medis sebagai dalih, untuk membungkamnya. Omong kosong, aku sedang mengobatinya. Instrumen setajam itu, dan kau masih menyebutnya pengobatan. Sepertinya kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kecuali kau disiksa. Kau... Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Hentikan. Bahuangsu, apakah kau ikut campur dengan urusan rumah tanggaku lagi? Yang mulia merekomendasikan Chi Songyun untuk mengobatiku. Maka pengobatan Chi Songyun, bukan lagi. Permaisuri, kau, Ling Tianhou, apa yang kau teriakkan? Entah aku membunuh seseorang atau tidak. Kita akan tahu. Saat Chi Songyun bangun, tabib istana telah menyatakan bahwa Chi Songyun takkan selamat. Kau, orang udik, sungguh berpikir kau bisa membawanya kembali dari kematian. Benarkah? Betul, aku bisa. Sombong sekali. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkan Chi Songyun, aku akan bersujud padamu 3 kali sehari, 9 kali setiap sujud, dan memperlakukanmu sebagai kepala rumah tangga ini. Baiklah, setelah perceraian kita, menjadikan pangeran sebagai pelayanku. Kedengarannya agak menarik. Kurang ajar. Nyalakan dupa. Jika dia tak bisa menyadarkan Chi Songyun dalam waktu 1 batang dupa terbakar, maka perempuan ini akan dieksekusi dengan cara dicincang perlahan. Kau pikir hanya dengan benda-benda aneh dan ganjil ini bisa menyelamatkan nyawa? Kau pikir kau, seorang diri, bisa mengalahkan lebih dari 100 orang dari rumah sakit kerajaan? Kau hanya perempuan penipu. Waktunya habis. Songyun, kau sudah bangun. Kau benar-benar sembuh. Putri Jing, kau sungguh ajaib, membawa seseorang kembali dari ambang kematian dalam waktu sesingkat itu. Luar biasa. Ling Tianhou, aku telah menyelamatkannya. Sekarang berlututlah. Lancang, kau pikir kau siapa? Kau pikir aku akan berlutut padamu? Nah, kau sudah berlutut. Ayo kita bercerai. Dalam mimpimu, meskipun kau menyelamatkan Chi Songyun, kau tak bisa lolos dari hukuman mati karena menyembunyikan perselingkuhanmu dan mencoba membunuhnya. Sudah kubilang, aku tidak membunuhnya, masih menyangkal. Chi Songyun, katakan pada kami, siapa yang mencoba membunuhmu? Itu adalah tabib Istana Qi. Semoga kau beristirahat dengan tenang. Aku yakin saudari tidak bermaksud mencelakaimu. Dia belum mati. Kenapa kau menangis? Kau memerintahkanku untuk datang ke kediaman Pangeran Shan. Bukankah untuk melihat Chi Songyun untuk terakhir kalinya? Saya kenal Chi Songyun. Akan bangun sekarang. Jadi aku mengirim seseorang untuk menjemputmu. Apa? Tabib Istana Qi. Jiwa yang beruntung memiliki perlindungan ilahi mereka sendiri. Sungguh menakjubkan. Chi Songyun, katakan padaku, siapa yang ingin membunuhmu? Songyun, kau telah menderita. Ini semua salah Muran, si bidebah itu. Nianran, cepat. Bawa aku keluar sini. Cepat, bawa aku keluar sini. Songyun, aku tak bisa membiarkanmu keluar sekarang. Maukah kau membantuku? Sekali lagi, aku mau. Bahkan jika itu berarti mati untukmu. Aku mau. Aku tahu, kau mau. Cepat katakan padaku, siapa sebenarnya yang ingin membunuhmu? Itu adalah permaisuri. Wanita berbisa. Kenapa terburu-buru? Katakan padaku, pelan-pelan. Jelaskan padaku. Itu adalah permaisuri. Dia memenjarakanku. Aku terlalu lemah dan jatuh ke tanah. Begitulah caranya aku secara tak sengaja tergores pisau. Chi Songyun, aku telah menyelamatkan hidupmu dengan baik hati. Dan beginilah caramu membalas budiku dengan menjebakku. Permaisuri, berhenti bercanda. Aku jelas-jelas diselamatkan oleh tabib rumah putra mahkota Shan. Permaisurilah yang menyelamatkanmu. Hanya dia. Mustahil. Bahkan jika dia menyelamatkanmu. Lalu kenapa kau memenjarakan kepala tabib rumah sakit kerajaan? Itu sudah kejahatan besar. Kau mungkin lolos dari kematian, tapi bukan hukuman. Kembalilah denganku. Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak akan kembali denganmu. Aku ingin bercerai. Kau masih punya nyali untuk membicarakan perceraian denganku. Tangan para lelaki kerajaan naga kita adalah untuk menaklukkan dunia. Kau memukul seorang wanita. Apa artinya itu? Dia yang salah duluan. Cukup. Terima kasih, putra mahkota ke-8.
Jika kita berbicara tentang benar dan salah, maka aku akan menyelesaikan masalah dengan selir rendahanmu. Wanita ini, dia memotong 24 potong daging dariku. Apa yang seharusnya menjadi hukumannya? Yanran benar-benar sakit. Kau masih mencoba menjebak Yanran. Dia sudah meminumnya berkali-kali. Dagingnya sebagai obat dan belum pernah kambuh. Jika itu bukan pura-pura, lalu apa? Omong kosong. Penyakit kronis selir. Itu nyata. Dan membutuhkan daging dan darah permaisuri sebagai obat. Memberi makan selirian dengan sembarangan. Dagingku akan membunuhnya. Muran, wanita ini menatapnya dengan saksama. Apakah dia sudah mati? Secara lahiriah, tentu saja tidak. Tapi secara batinnya, tentu saja. Cepat katakan. Kapan penyakit ini sembuh? Yang mulia, jika aku tahu penyakitnya sudah sembuh, aku pasti tidak akan terus menggunakan kakak permaisuri sebagai bahan obat. Kau dengar? Yanran benar-benar tidak tahu. Bagus, aku akan mempertimbangkan masalah ini. Sebagai dia tidak menyadarinya, lalu dia menggelapkan 10 juta tael perak yang aku tempatkan di kediaman. Apa hukuman yang pantas? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Aku tidak percaya. Panggil kepala pelayan Xiao untuk menghadapkannya. Tabib Kerajaan Qi mendiagnosis selir Yanran telah pulih sepenuhnya. Tentunya dia tidak akan kambuh, kan? Kakak permaisuri berkata jujur. Selir Yanran bilang kau diam-diam menelan 10 juta tael perak. Sekarang putra mahkota ingin mengeksekusimu. Yang mulia, saya telah dituduh secara salah. Semua hal ini dilakukan oleh selir Yanran. Ini tidak ada hubungannya denganku. Yanran, apa kau benar-benar melakukan ini? Yang mulia, tolong izinkan saya menjelaskan. Uang ini sebenarnya diminta oleh selir mulia Xian. Saya takut yang mulia akan khawatir. Jadi saya mengambil kebebasan. Jika saya diam-diam menelan 1 koin pun, saya bersedia dipotong menjadi 1000 keping. Pada akhirnya, perak itu memang dikirimkan kepada selir mulia Xian. Untung aku tidak memberitahu kepala pelayan Xiao. Aku ingin menjilat selir mulia, jadi aku mengirim perak itu. Maka kau tetap tidak seharusnya bertindak sendiri. Bertindak sendiri adalah masalah kecil. Masalahnya adalah, dia jelas tahu kemana perginya perak rumah putra mahkota. Mengapa dia menuduhku palsu, mencuri perak rumah putra mahkota? Saya, saat itu, bingung sesak. Bisakah itu menyelamatkan nyawa? Lalu selama 2 tahun terakhir, kau mengurangi jatahku untuk makanan, pakaian, dan pengeluaran, menyebabkan aku hampir mati. Aku tahu kau akan menggunakan masalah ini untuk menjelekkan Yanran. Jadi aku menyuruh seseorang untuk menyelidiki masalah ini sejak lama. Xianxia, beritahu aku hasil penyelidikanmu. Melaporkan kembali kepada Yang Mulia, permaisuri, suplemen, dan tunjangan bulanan selama 2 tahun terakhir. Memang semuanya ditelan secara pribadi oleh beberapa bajingan di kediaman pangeran. Tidak pernah menerima apapun. Apa? Tuan, Yanran tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Selama bertahun-tahun, Yanran terbaring di tempat tidur. Bagaimana mungkin dia punya energi untuk mengelola semua ini? Banyak pelayan di kediaman pangeran. Oh, apakah selir Yanran mengacu pada 2 tahun dia tidak sadarkan diri? Daging yang kau ambil dariku untuk digunakan sebagai bahan obat, semuanya terkonsumsi dalam mimpi. Kau, dasar bedebah, telah menjadi begitu. Lancang, cukup. Kau bersikeras mempermalukanku. Di depan umum, kaulah yang buta dan bodoh. Tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Namun kau menyalahkanku. Bukankah aku sudah cukup toleran? Jelas kau yang agresif. Kau, aturan rumah Jing ini sungguh mencengangkanku. Mengejutkan. Suruh para pelayan kurang ajar itu masing-masing dicambuk 30 kali dan diusir dari rumah. Kembalikan seluruh tunjangan putri permaisuri. Di rumah ini, dia sederajat denganku. Namun, untuk selirian akan dikurung selama 1 bulan untuk merenungkan kesalahannya. Baik, aku pasti akan mengurung diri dan merenung. Bawa dia pergi. Baik. Dia tidak mencintaiku, tetapi dia tidak mau menceraikanku. Jika ini zaman modern, aku akan berada di pengadilan setiap hari, menggugatnya. Apa itu menggugat? Kakanda, Pangeran ke-6. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana lagi aku bisa tahu kalau lelaki yang kau tinggalkan keluargamu begitu saja memperlakukanmu seperti ini? Oh, ayolah, seharian. Bukankah aku sudah membahas perceraian? Aku sudah bertanya. Memang kau sudah membahas perceraian berkali-kali. Ling Tianhao membujukmu dengan beberapa kata. Kau kembali padanya seolah tidak terjadi apa-apa. Kali ini berbeda. Terlambat. 2 tahun terakhir ini, yang kau lakukan hanyalah meminta uang pada keluarga kita. Bahkan tak sekalipun menanyakan kabar ayah dan ibu. Tak satu pun. Aku benar-benar kecewa padamu. Dekret pencabutan hak waris. Hanya kau yang tersisa.
Aku tak akan menandatanganinya. Kakak, tolong beri aku kesempatan lagi. Jangan berani-berani kau menggunakan statusmu sebagai putri ketujuh kerajaan Nansing. Tahan Pangeran Jing. Dokumen pemutusan hubungan sudah lengkap. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Adikku putri tersayang. Pangeran ke-6 datang ke kediaman untuk berobat pada Qi Songyun. Bagaimana kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merayu Pangeran ke-6? Pangeran ke-6, putri sebentar bingung dan bertindak tidak pantas. Mohon jangan marah. Baiklah. Kau siapa? Kau apa? Hingga berani bicara denganku di sini? Saya Selir Yan dari kediaman Pangeran Jing. Ayah saya adalah Menteri Agama. Aku tak tahu. Putri, apa yang kulakukan hingga membuatmu begitu marah? Tenanglah. Tolong, Pangeran ke-6 akan membunuh seseorang. Pangeran Jing datang. Hentikan. Ini kerajaan naga. Tindakanmu menunjukkan kau tidak menghargaiku, tidak menghormati pangeran ini. Seseorang, tangkap Pangeran ke-6. Hentikan. Pangeran ke-6 hanya bertindak seperti ini karena penyakitnya. Salahkan orang yang memicu penyakitnya. Xia Yanran. Yang mulia, sungguh tak adil menyalahkan Pangeran ke-6 yang sakit. Seandainya putri tidak jatuh ke pelukan Pangeran ke-6, maka semuanya akan baik-baik saja. Muran, kau merayu Pangeran ke-6. Manusia rendah yang menjebak putri, dan Pangeran Jing benar-benar mempercayainya. Yanran tidak akan pernah menjebak. Jatuhnya Putri Jing, namun manusia rendah ini menyebutnya rayuan. Bukankah ini fitnah? Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membela putri. Aku telah mempermalukan pangeran. Kau, seorang selir, seharusnya tidak mengacau. Ya, seharusnya aku tidak meminta maaf pada Pangeran ke-6 untuk putri. Kau, selir rendahan, meminta maaf kepada Pangeran ke-6. Beraninya kau meminta maaf atas namaku. Jika kau benar-benar peduli, seharusnya kau menanyakan penyebabnya. Selir celaka. Beraninya kau menegur putri. Tuanku, Yanran tidak bermaksud begitu. Cukup, hari ini aku akan mengabaikan ini, mengingat penyakit Pangeran ke-6 dan kurangnya kendali dirinya. Aku tidak akan mempermasalahkan ini untuk saat ini. Ikut aku ke istana. Permaisuri memanggilmu. Muran, kuharap kau mengerti surat pemutusan hubungan ayahmu dan niat baiknya untuk memaksamu kembali ke istana. Pangeran ke-8, Anda menginstruksikanku 2 tahun lalu di dalam perbatasan kerajaan Nansing untuk mencari wanita muda itu yang membawa token giok Anda yang lain. Sampai hari ini belum ada kabar. Kalau begitu mari kita hentikan pencariannya. Baik, mungkin dia ada di kerajaan naga. Kesehatan yang mulia hampir pulih sepenuhnya. Kalau begitu, izinkan aku berdiskusi dengan yang mulia, posisi dan waktu yang paling tepat untuk pembuahan. Malu sekali, aku tidak mendengarkan. Ada lagi. Benarkah? Tolong bicara lebih pelan. Putri ini tidak ingat. Kau telah menghabiskan hari merawat kesehatanku, dan kau pasti lelah. Kembali ke kamarmu dan istirahatlah. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Dengan hormat mengantar Yang Mulia. Anak yang baik, sayang sekali dia kurang latar belakang keluarga dan pengaruh. Dia hanya bisa mengandalkan kebaikan pangeran untuk mengamankan posisinya sebagai putri. Aku akan membantunya. Apa yang kau lakukan di sini? Permaisuri memberitahuku tentang keinginanmu untuk menjadi Putri Jing yang sebenarnya. Aku datang ke sini untuk memenuhi keinginan itu. Niat baik Permaisuri menjadi bumerang. Apa maksudmu? Masih berpikir untuk pergi? Aku memimpikannya. Kau pikir setelah meninggalkanku, kau akan menemukan seseorang yang lebih baik? Atau apakah kau percaya ada yang berani mengambil wanita yang telah dibuang Ling Tianhou? Wanita yang telah kubuang, Ling Tianhou. Sadarlah, Ling Tianhou, ada dupa afrodisiak di sini. Jangan takut. Aku akan lembut. Pikirkan Xia Yanran. Dialah yang kau cintai. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Bayangkan Xia Yanran, kaulah istriku yang sah, menyempurnakan pernikahan kita. Bukan urusan orang lain. Rencana Permaisuri Chu menjadi bumerang. Penjahat itu entah bagaimana lolos. Temukan dia segera. Telanjangi dia. Dan cari beberapa penjaga untuk melayaninya. Baik.
Biarkan Yanran melayanimu kalau begitu. Apa? Masih belum bisa menyempurnakan. Bahkan jika kita tidak bisa, siapa yang akan tahu? Muran, kau penjahat. Tunggu saja. Sebentar lagi, aku akan menginjak-injakmu ke tanah. Tidak akan pernah bangkit lagi. Muran, kau, ada apa? Lihat baik-baik. Dan lihat siapa aku, Pangeran ke-8. Aneh. Seseorang. Tolong. Selamatkan aku, kau hanya diracuni. Aku akan melepaskanmu kali ini. Kalau kau menyesalinya, saat kau bangun. Panas. Sangat panas. Kau takkan kepanasan lebih lama lagi. Bagaimana bisa kau? Yanran cemas tentang kondisi Yang Mulia semalam dan datang untuk melihat TMO. Yang Mulia melihat aku. Apakah kau benar-benar kecewa? Yang Mulia, bukan itu maksud hamba. Sebenarnya, urusan semalam, aku tak ingat. Tuanku, semalam, kau membuatku sakit sekali. Perempuan celaka ini tidak menyempurnakan pernikahan adalah satu hal, tetapi kabur seperti itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada para penjaga itu? Kau harus istirahat dengan baik. Aku akan pergi melihat putri. Ada apa? Bicaralah, di mana kau semalam? Memang benar, pertengkaran kekasih. Lihat, pagi-pagi begini, betapa mesranya. Yang Mulia, kakak, akhirnya kau kembali. Kau di mana semalam? Pangeran dan aku sangat khawatir. Apa? Semalam, kau tidak di Istana Huarong. Tadi malam, Muran bersamaku. Kemarin, begini, aku bertemu paman ke-8. Ibunya, dia memeriksa gejalaku. Jika ada yang tidak percaya, mereka bisa menyelidiki sendiri. Syukurlah kau baik-baik saja. Saat kau keluar, mengapa kau tidak membawa pelayan? Ya. Pangeran ke-8, kakak pasti iri. Jelas, kau bisa saja berbagi kamar pangeran, tapi aku memanfaatkannya. Mungkin, aku sudah punya anak pangeran. Kenapa aku harus iri padamu? Apa yang membuatku iri padamu? Iri padamu karena bodoh dan jahat. Apa maksudmu? Kau merendahkan diri seperti anjing. Kau akan melakukan apa saja. Kau berani menggunakan taktik licik apapun. Itulah yang bodoh. Kau tahu kau tidak sakit, namun kau memotong dagingku. Kau bahkan tega membunuh Ji Song Yun untuk memfitnahku. Dan kau bilang kau tidak bodoh dan jahat. Kau, orang udik, berpura-pura menjadi bangsawan. Kau hanya iri. Sundal, akan kutunjukkan padamu hari ini bahwa hati pangeran hanya untukku. Kata, jangan memaksaku. Sang putri, karena iri, karena nyonyaku, bermalam dengan pangeran lebih dulu, mendorong selir ke dalam air. Tuanku, Anda harus mencari keadilan untuk anakku. Tegakkan keadilan. Dia baru pulih dari penyakit serius. Kali ini, dia mungkin mati. Tuanku, aku benar-benar tidak mendorongnya. Tahu tidak, aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Kau mendorong Yanran ke dalam air. Kau masih berani menyangkalnya. Tolong jangan salahkan, putri. Itu semua salah Yanran. Apa yang membuatku iri padamu? Aku sangat mencintaimu. Itu sebabnya kau cemburu dan membenciku dan mendorongku ke dalam air. Yanran, panggil tabib istana. Aku seorang tabib. Aku bisa membuktikan dia berpura-pura. Perempuan berbisa.
Di depanku, kelancanganmu yang berulang adalah satu hal, tapi terus-menerus menyakiti Yanran. Untuk terus-menerus memfitnahnya, aku sudah mencapai batas kesabaranku. Ini buruk. Sang putri muntah darah. Pangeran ke-8. Ini adalah penyelamat hidup. Pil jiwa darah. Bangsa naga hanya tersisa satu. Kau berikan pada Putri Jing. Menyelamatkannya adalah menyelamatkanku. Ini jelas menunjukkan perasaan antara pria dan wanita. Tapi Putri Jing adalah keponakan ipar. Pangeran ke-8. Kemarilah. Buka mulutmu. Minum obatnya. Ini akan menyelamatkan hidupmu. Kelanglah. Dan aku akan menyetujui perceraianmu dengannya. Urusanku itu. Masukkan ke dalam agenda. Aku ingin melihat perceraian mereka segera. Ketika Putri Jing merawat permaisuri, Pangeran ke-8 diam-diam mempersiapkan untuk membantunya, untuk menolongnya. Kali ini, aku akan mewujudkan keinginannya. Rikaka, kau sudah bangun. Kau tak sadarkan diri selama sehari semalam. Kau muntah darah begitu banyak. Kukira, aku tak akan pernah melihatmu lagi. Aku tak sadarkan diri begitu. Panas. Geras sekali. Kau tak akan kepanasan lagi sebentar lagi. Pangeran ke-8 menyelamatkanku. Ayah baptisku menyelamatkanmu. Dia memberimu satu-satunya pil jiwa darah di dunia. Dia memberikannya padamu. Menyelamatkanmu adalah menyelamatkan ayah baptisku. Bahkan jika aku harus memberikan segalanya, aku akan menyelamatkan Pangeran ke-8. Kau harus istirahat sekarang. Pangeran ke-8, kau di sini. Apa yang kau lakukan? Aku mencemaskanmu. Aku keluar sepanjang malam mencarimu. Sekarang sepertinya kau baik-baik saja. Rikaka, kau menendangnya sampai dia muntah darah. Dia tak sadarkan diri selama sehari semalam. Jika bukan karena ayah baptisku, kau takkan pernah melihat Rikaka lagi. Apa katamu? Mustahil. Berani kau sentuh aku, akan kutunjukkan padamu tendangan. Apakah aku bisa menendang seseorang sampai mati? Beri kakang itu lemah, kau, seorang ahli bela diri, menendangnya. Ini jauh lebih serius daripada saat ayah baptis menendangmu. Jauh lebih parah. Ayah baptis seharusnya menendangmu 10 kali, tidak 100 kali. Jika bukan karena kau mendorong Yanran ke air duluan, aku bertindak gegabah. Itulah sebabnya aku menyentuhmu. Sudah kukatakan berkali-kali, aku tidak mendorongnya ke air. Dia berpura-pura. Pangeran ini melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau masih berani membantah. Xiangbai, sajikan semua bukti manusia dan materi yang telah kau kumpulkan. Sajikan semuanya padaku. Baik. Katakan semua yang kau tahu. Ceritakan semuanya secara rinci. Jika kau berani mengucapkan satu kebohongan pun, kau tahu apa yang ku bisa lakukan. Kau tahu caraku. Hamba ini akan bicara. Hamba ini akan menceritakan semuanya. Kemarin, hamba ini melihat selir kedua dan Putri Jing berdebat. Setelah itu, selir kedua Yan menyeret Putri Jing ke tepi kolam. Lalu melompat ke dalam kolam itu sendiri. Apa yang kau katakan? Kakak. Akhirnya kau percaya padaku. Yanran, katakan yang sebenarnya. Bagaimana kau jatuh ke air kemarin? Hari itu, setelah aku menyelesaikan pernikahanku dengan pangeran, entah mengapa, kakang menyebut Yanran anjing dan mendorong Yanran ke. Cukup. Dayang, permaisuri sudah mengatakan bahwa kau sengaja menarik Muran dan menceburkan dirimu ke sungai. Seseorang tampar pembohong ini. Selir kedua, 50 kali. Paduka, yang mulia, ampuni hamba. Paduka. Beraninya kau melakukan ini. Paduka, Yanran juga tak ingin melakukan ini. Semua ini adalah hasutan Yuxian. Jadi kaulah pelayan jahat ini yang telah menabur perselisihan antara selir kedua dan putri. Bukan aku, sungguh bukan aku. Seseorang eksekusi pelayan jahat ini. Baik. Yang mulia, ampuni hamba. Paduka. Nyonya, kau salah paham. Biarlah ini menjadi pelajaran. Paduka, Yanran mengerti kesalahannya. Yanran tak akan pernah melakukannya lagi. Paduka, hanya kurungan lagi. Di matamu, apakah hidupku begitu tak berharga?
Aku sudah mengeksekusi seorang pelayan untukmu. Apalagi yang kau inginkan? Apalagi maumu? Jadi, di matamu, kambing hitam sudah cukup untuk menenangkanmu. Kalau begitu, selamat tinggal. Berhenti. Sebelum kau pergi, aku akan mengembalikan separuh Liontin Gift ini padamu. Mulai sekarang, kita impas. 2 tahun lalu, di pavilion tepi danau di kerajaan Nansing, kau menyelamatkanku dan memberiku Liontin Gift ini. Sekarang ku kembalikan padamu. Kau yang mengingkari janjimu duluan. Jadi aku tidak melanggar perjanjian. Alasan kau bersikeras menikahiku hanya ini. Apalagi? Hanya untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Apalagi yang bisa terjadi? Sekarang, aku sudah mengembalikan Liontin Gift-nya padamu. Mari kita tanda tangani surat cerainya. Seumur hidup ini. Bahkan jika kau mati, kau tak bisa menceraikanku. Kau benar-benar tak masuk akal. Lepaskan aku. Muran. Paduka, mengerikan. Wabah melanda kota. Yang mulia memanggilmu ke istana segera. Pikirkan solusinya. Apa? Permaisuri, atas perintah pangeran, kau akan dikawal keluar dari istana. Apa? Aku bebas. Pangeran telah tertular wabah. Rumah Pangeran Jing akan segera ditutup. Pangeran berkata sebelum penutupan untuk mengawal putri keluar dari kediaman. Mungkin masih ada secercah harapan. Yang mulia, Muran bersedia untuk memadamkan wabah. Wabah ini menyerang 100.000 orang. Bahkan jika kau punya 1.000 tangan, kau tak bisa menyelamatkan mereka semua. Saya hanya bisa menggunakan metode leluhur kita untuk memadamkannya. Metode leluhur kita. Yang mulia, Anda tidak akan mengubur hidup-hidup mereka yang terinfeksi wabah, kan? Muran benar-benar bisa menyembuhkan orang sakit. Suamimu, Pangeran Jing, terkena wabah. Mereka semua menunggu ajal. Jika kau benar-benar mampu, sembuhkan dia dulu. Buktikan padaku. Baiklah, ini kesepakatan. Saya akan memberimu hanya 3 hari. Baik. Paduka, kau memikirkan orang lain dan menyuruh semua orang pergi dari kediaman. Sekarang kau demam tinggi selama 2 hari 2 malam. Dan siapa yang akan memikirkanmu? Minggir. Aku datang untuk menyelamatkan nyawa. Pakai ini. Apa ini? Masker wajah. Ini bisa mencegah novel coronavirus. Virus apa? Novel coronavirus. Sejenis virus yang dapat ditularkan melalui udara. Permaisuri, Paduka, apa yang kau lakukan? Ambil ini, sepertiku. Semprotkan di setiap sudut rumah ini. Pergi cepat. Aku terkena wabah. Kau tak bisa menyembuhkanku. Wabah apa? Ini adalah novel coronavirus. Kemarilah, minumlah obat ini. Tuanku, putri, lembutlah. Apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah vaksin. Setelah kau meminumnya, itu akan memberimu antibodi. Kau tak akan pernah terkena wabah lagi. Tuanku, akhirnya kau bangun. Kenapa kau belum pergi? Aku terkena wabah. Permaisuri, aku menyuntik semua orang di rumah kita dengan sesuatu yang disebut vaksin. Jadi kita semua baik-baik saja. Permaisuri, selama 3 hari terakhir, sang putri tanpa lelah merawatmu. Dia telah merawat yang mulia. Untuk memastikan kesembuhan yang mulia, sang putri praktis telah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Aku sangat menyadari pengabdiannya. Aku tahu perasaannya padaku. Kau sudah sembuh sekarang. Jauh lebih baik. Semua berkatmu. Apakah kau sudah pulih sepenuhnya? Istirahatlah selama beberapa hari. COVID-mu masih menular. Kakak ke-8. Pria itu telah sadar. Dia telah pulih sepenuhnya. Benarkah? Memang. Akhirnya, aku bisa pergi ke kamp pengungsian. Tak perlu menunda lagi karena dirinya. Kau telah bekerja keras 3 hari ini. Itu tidak sulit. Aku melakukan ini untuk menyembuhkan orang-orang. Dan untuk diriku sendiri. Untuk dirimu sendiri. Betul.
Aku percaya bahwa begitu aku menyelesaikan wabah ini dan membuat orang-orang mengajukan petisi untukku, aku tak akan kesulitan mendapatkan perceraian. Ngomong-ngomong, aku belum tidur selama 3 hari, dan aku telah menuliskan metode perawatan untuk para pengungsi di sini. Bagus. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Jangan pergi ke kamp pengungsi. Kenapa? Kau sudah sembuh sekarang, tapi aku masih harus merawat mereka. Hanya menyelamatkanku saja melelahkan begini. 100.000 pengungsi. Bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan mereka semua? Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Aku bertindak atas perintah yang mulia untuk mengawal Putri Jing ke kamp pengungsi. Baiklah, jika kau harus pergi, maka bawa aku ke sana juga. Pangeran ke-8 telah tiba. Salam, Pangeran ke-8. Apa yang membawa Yang Mulia ke sini? Yang Mulia telah mengirim tabibmu untuk merawat para pengungsi ini. Ya, sekarang bawa aku ke kamp pengungsi. Dokumentasikan kondisi setiap orang. Daftarkan mereka semua. Berdasarkan tingkat keparahan penyakit mereka, pindahkan pengungsi ke tempat yang berbeda. Setiap tempat harus didisinfeksi setiap hari. Juga, pengungsi yang meninggal tidak boleh dikubur di lokasi atau dibuang sembarangan. Mereka harus diperlakukan dengan kapur dan dibiarkan membusuk. Para pengungsi itu sudah terinfeksi. Tak perlu repot-repot seperti itu. Biarkan mereka beristirahat dengan tenang. Biarkan mereka pergi. Kau berpesta dengan pajak rakyat. Jadi kita semua baik-baik saja. Dan sekarang kau ingin meninggalkan mereka pada takdir mereka. Kau hanya seorang wanita. Tidak tahukah kau tempatmu? Beraninya kau mengklaim memiliki keahlian apapun. Sembuhkan wabah ini. Sudahkah kau mengubur mereka? Ini demi kebaikanmu sendiri. Kau beraninya kau, karena kau tidak mau bekerja sama dengan tabibmu untuk merawat para pengungsi ini. Baiklah, maka kau dibebaskan dari tugasmu. Cari seseorang untuk menggantikanmu. Tuan ke-8, bawahan Anda adalah paman dari pihak Ibu Selir Mulia Xian. Untuk memberhentikan pejabat kecil sepertimu, bukanlah perkara kecil. Bai, bawa dia pergi. Baik. Lepaskan aku. Ambil kotak obat ini ke kediaman Pangeran ke-6. Obat ini dapat menyembuhkan wabahnya dan kecenderungan kekerasannya. Putri Jing sungguh seorang tabib yang baik hati. Aku akan segera melakukannya. Kuharap kakak ke-6 dapat segera pulih dan segera membantuku tinggalkan bajingan Ling Tianhao itu. Tuanku, dada Yanran sakit sekali. Pijat untukku, tuanku. Baiklah. Pasangan celaka ini berlari ke tempat yang dilanda penyakit, kamp pengungsi, untuk bermesraan. Apakah mereka sakit? Ke-8, Tuan ke-8. Aku tak menyangka kau menikmati menonton orang lain bermesraan. Siapa yang mengintip di sini? Jangan bergerak. Jadi itu paman ke-8. Semua orang bilang paman ke-8 menghindari wanita. Sepertinya ini salah paham. Aku ingin tahu siapa wanita muda itu. Kenapa tidak membiarkannya keluar? Kau masih berani menemuiku. Aku juga tak ingin melihat TMmu. Semakin jauh kau pergi, semakin baik. Wanita muda itu pemalu. Tidak seperti Pangeran Jing dan selirnya. Selarut ini, kau masih punya waktu luang untuk datang ke kamp pengungsi yang dilanda wabah untuk bermesraan. Paman terlalu khawatir. Aku dan selir pusah. Dan semua orang tahu betapa aku menyayangi Yanran. Aku menyayanginya. Oh, kau baru saja berteriak untuk pergi bersama Putri Jingmu ke kamp pengungsi untuk berbagi kesulitan. Dan segera setelah itu, kau membawa Zia Yanran tercintamu. Tianhao, kau punya banyak kekasih. Memang, sang putri juga istri sahku. Apa salahnya dikatakan kau hanya memanfaatkan Putri Jing? Itu hanya memanfaatkannya. Apa kau bilang sekarang bahwa kau punya perasaan yang sebenarnya untuknya? Apa kau benar-benar jatuh cinta padanya? Aku dan sang putri mengalami kesalahpahaman sebelumnya. Sekarang, aku hanya menebusnya. Kalau begitu, jangan sesali apa yang kau katakan. Huang Xiu, aku masih harus mencari sang putri. Aku tak akan mengganggumu lagi. Kau dan selir cantikmu, lanjutkan hiburan kalian. Jika Tianhao suatu hari berubah pikiran dan menyetujui semua permintaanmu, akankah hatimu terpengaruh jika aku memaafkannya dan tetap bersamanya? Maka semua penderitaan yang kutahan akan sia-sia. Kau cukup jernih. Tapi kenapa kau menikahinya sejak awal? Dulu di Nangsingguo,
Aku dibius. Dan dia menyelamatkanku. Nangsingguo. Dibius. Waktu itu, dia berjanji padaku. Putri Jing, sungguh mengerikan. Kau harus pergi dan melihatnya. Ada masalah lagi di kamp pengungsi. Apa? Ini, ambillah. Ambil juga ini. Selirian, cantik dan baik hati. Dengan keahlian medis yang luar biasa. Dia adalah bodhisattva hidup. Ya. Sup selirian, minumlah dan kau akan baik-baik saja. Putri Jing hanyalah seorang dukun yang mencari ketenaran melalui kebohongan. Ini keterlaluan, selirian benar-benar tak tahu malu. Saat wabah itu menular, mengapa dia tidak datang? Jadi dia mencuri resepku dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sayangnya, keterampilan medisnya kurang dan dia membuat ramuan yang kacau. Obat ini berbahaya bagimu. Aku hanya ingin para pengungsi. Jangan diminum. Segera sembuh, saudari Putri. Aku tidak mencoba mencuri jasamu. Jangan marah. Putri Jing begitu kejam. Dia sendiri hanyalah seorang gadis bisa rendahan. Namun dia tidak membiarkan selirian membantu. Jelas, dia tidak ingin semua orang sembuh. Tepat sekali. Pikiran yang begitu kotor. Tidak heran pangeran tidak menyukainya. Kutukan bagi orang tuanya. Putri Jing hanya membenciku. Tapi dia masih berusaha sekuat tenaga untuk semua orang. Kau membelanya di permukaan. Tapi kenyataannya, kau memfitnahnya. Sebuah dekret kekaisaran. Atas perintah kaisar, selirian dengan keterampilan medisnya yang luar biasa dan hasil yang luar biasa. Dengan ini diberikan wewenang penuh untuk merawat para pengungsi. Berlaku segera. Putri Jing dibebaskan dari tugasnya di kamp pengungsi atas titah kaisar. Yang Ren menerima titah tersebut. Yang mulia benar-benar bijaksana. Ya, sudah waktunya untuk perubahan. Aku tak berani membantah titah yang mulia, tapi biar kujelaskan. Siapapun yang telah meminum obat selirian tidak akan kuobati. Jika ada masalah, aku tidak akan bertanggung jawab. Pangeran ke-8. Kau sudah berada di kamp pengungsi ini cukup lama, atau minum semangkuk obat untuk berjaga-jaga. Paman kekaisaran ke-8 ini juga sesuatu yang kau, seorang selir belaka, berhak memanggilku Regen. Aku hanya mengandalkan yang mulia. Keluar. Ini bukan tempat untukmu. Pergi. Yang mulia tidak membutuhkan perawatan Muran. Tuan ke-8 masih memilih untuk percaya. Percaya Muran. Aku sudah teracuni parah. Apalagi yang harus ditakutkan? Kebaikan Tuan ke-8 kepada Muran akan dibalas Muran dengan rasa syukur. Aku akan menyembuhkan Tuan ke-8. Kebaikanku padamu tidak sepenuhnya karena kau bisa menyembuhkanku. Lalu mengapa? Mungkin pria secara alami cenderung untuk mengasihani yang lemah. Maksudku adalah aku mengasihanimu. Oh, maafkan aku, Tuan ke-8. Tidak apa-apa. Kau harus kembali dan istirahat. Ya. Permaisuri, tolong kami. Setelah meminum obat selirian, kondisi kami semakin memburuk. Ya, tubuh semua orang sekarang dipenuhi ruam. Bernanah, demam tinggi. Beberapa bahkan muntah darah. Kalian semua, obat hari ini sudah siap. Ayo ambil obat kalian. Kakak Putri, melihatku menanggung perhatian seperti ini, kau pasti sangat benci, kan? Racun berbahaya. Orang jahat, seperti yang kuduga, kau tak bisa menahan diri. Biar ku bilang, aku sekarang bodhisattva hidup yang menyelamatkan banyak orang yang menderita. Di mata rakyat, aku tak percaya kau berani menyentuhku. Kaulah yang akan kupukul. Kau. Kakak Putri, kau sebenarnya iri padaku yang mengembangkan obat untuk wabah ini. Aku akan memberitahu Yang Mulia Raja dan Baginda Kaisar semuanya. Putri Raja bilang, kalau aku memberi kalian obat lagi, dia akan menghajar aku sampai mati. Iblis betina. Pakai obat palsu untuk meracuni kami. Putri Raja tidak menghajarmu sampai mati. Kami yang akan. Hajar, hajar, hajar. Ada apa ini? Bukankah mereka seharusnya mengejar Muran? Hajar, hajar, hajar. Dengan dukungan dari Raja ke-8,
Kita tak bisa melawan mereka. Kalau begitu aku akan mengadu ke Kaisar dan bilang dia menentang titah Kaisar. Hajar, hajar, hajar. Tolong kami. Aku tak bisa mengobati semua orang. Aku sudah menjelaskan alasannya. Sebelumnya, bagaimana kau bisa hanya diam saja dan melihat kami mati? Selamatkan kami. Kurang ajar, Baginda Kaisar menitahkan bahwa tabibmu tidak diizinkan mengobati siapapun. Apa kau berniat menentang titah Kaisar? Kami tak berani. Tuanku, bisakah Anda membantu kami? Apa itu? Ya. Paduka, kumohon, Paduka, jangan salahkan Putri Jing. Putri Jing mengusirku dari kamp pengungsian karena iri. Tidak bermaksud mencelakai rakyat dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Ini buruk. Orang-orang sakit itu menyerbu keluar dari kamp pengungsian dan sekarang berada di luar istana menuntut keadilan. Apa? Dia benar-benar membuat rakyat memberontak. Yang mulia, apakah Anda sedang membicarakan saya? Cepat, tangkap Putri Jing. Bawa dia ke para pengungsi. Dan buat dia memohon ampun. Paduka, mungkin kita harus memeriksa ini dulu sebelum membuat keputusan. Sebuah petisi dari rakyat, Kau Bidebah, menyebabkan keributan seperti ini. Kau mati, Xia Yanran, selir kedua dari kediaman Pangeran Wang, dengan kedok mengobati wabah, meracuni rakyat. Ini kejahatan yang tak termaafkan. Apa? Petisi itu mengatakan bahwa Yanranlah yang meracuni rakyat. Pasti ada kesalahan. Petisi ini tidak mungkin dipalsukan oleh Pangeran ke-8 untuk melindungi Putri Jing, kan? Benar atau salah? Kita akan tahu dengan mendengarkan opini publik. Kita akan tahu dengan mengukur sentimen rakyat. Kaisar lebih memihak selirnya dan membiarkannya mencelakai rakyat. Apakah Paduka ingin kami mati? Apakah itu sebabnya Anda mengirim selir kedua itu untuk mengambil nyawa kami? Bunuh perempuan jalang itu. Redakan amarah rakyat. Bunuh selir kedua. Padamkan amarah rakyat. Apa kau dengar aku? Bunuh selir kedua untuk memadamkan kerusuhan. Selir kedua Yan menyamar sebagai tabib suci. Dia menipu Kaisar. Kebencian publik ini mengganggu jalannya persidangan. Apakah kau sadar akan kai jahat ANMO? Apa? Seseorang seret selir kedua Yan pergi. Eksekusi dia. Yang mulia, ampuni hamba. Yang mulia, selamatkan hamba. Ayahanda, kasihanilah Yanran. Dia sedang hamil. Tapi malam itu, aku menyuntik bajingan itu dengan anestesi. Tidak mungkin baginya untuk tidur dengan bunga polos itu. Dia memang hamil. 1 bulan. Aku tak sabar ingin melihat wajah bajingan itu ketika dia mengetahui kebenarannya. Ayahanda, demi garis keturunan kerajaan, berikan dia pengampunan. Mulai hari ini dan seterusnya. Xia Yanran diturunkan pangkatnya menjadi selir berpangkat terendah. Kelalaian Pangeran Jing dalam pengajaran akan dihukum dengan 50 cambukan besok. Lanjutkan ini sampai Putri Jing memberantas penyakitnya. Yang mulia, begitu keji, hukuman kecil tidak akan meredakan amarah publik. Seret dia keluar, arak dia di jalanan. 3 hari tidak berlebihan. Kalau begitu, seperti saran kakakku. Tidak, Yang mulia, ampuni hamba. Yang mulia, selamatkan hamba. Seseorang, seret dia keluar. Biarlah ini menjadi pelajaran. Yang mulia, ampuni hamba. Kalian semua dibubarkan. Putri Jing, tetaplah di sini. Baik. Ku dengar. Kau berniat untuk menyembuhkan Pangeran ke-8. Yang mulia, kau tidak mau Pangeran ke-8 disembuhkan, kan? Kau memang pintar. Kalau begitu, katakan padaku, bisakah racun Pangeran ke-8 masih disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan. Tidak juga. Aku tahu aku tidak salah tentangmu. Maka Yang mulia juga harus tahu bahwa Muran ingin bercerai dari Pangeran Jing. Kurang ajar. Apakah Pangeran Jing tidak pantas untukmu? Kau begitu ingin bercerai. Kau mempermalukan keluarga kerajaan. Atau apakah kau sudah menemukan suami yang cocok? Hanya menunggu untuk menikah lagi setelah bercerai. Aku harap Yang mulia akan mengabulkan permintaanku. Dimengerti. Kau boleh pergi. Semuanya datang dan lihatlah Xia Yanran yang licik. Dia melukai sang putri. Dia menipu orang-orang yang terkena wabah. Atas perintah Yang mulia, dia akan diarak di jalanan selama 3 hari. Keadilan ditegakkan.
Wanita jahat. Pukul dia sampai mati. Mereka mengutuk kekasihmu. Apa kau tidak merasakan? Dia bahkan tidak pantas disebut manusia. Bagaimana dia bisa menjadi kekasihku? Kau akhirnya melihat warna asli Pangeran Jing. Atas perintah yang mulia, arak dia selama 3 hari. Keadilan ditegakkan. Kakak ke-6. Akankah ayahanda dan ibunda memaafkanku? Adikku yang bodoh. Kami selalu memperlakukanmu seperti mutiara yang berharga. Bagaimana mungkin kami benar-benar mengusirmu? Dekret pengusiran itu hanyalah sebuah taktik. Kakak ke-6 senang sekali memilikimu. Aku akan membantumu segera bercerai. Ingatkan dia tentang identitas muliamu sebagai putri ke-7 Nansing. Biarkan pria itu tahu betapa butanya dia. Sekarang aku punya rencana. Di perjamuan kenegaraan Taiping dalam 5 hari, aku akan menggunakan kontribusiku untuk mengakhiri wabah. Untuk memaksa Yang Mulia memberi saya perceraian. Itu ide yang bagus. Hari itu, Putri Qigul akan berada di sini untuk memilih suami. Selir Mulia Shan akan pasti mendorong perceraianmu. Qin Xian datang ke Longgu untuk memilih suami. Apa? Kau tidak ingin meninggalkan Pangeran Jing? Qin Xian mengagumi Pangeran ke-8. Segera, dia tidak akan menikahi suamimu. Dia terpikat dengan Pangeran ke-8. Bagaimana kau? Lebih suka memikirkan putri mahkota menikahi Pangeran ke-8. Kau, mungkinkah kau? Kakak, aku ada urusan, jadi aku akan pergi. Tidak, kenapa tidak? Saudari surgawi, bagaimana menurutmu? Bukan apa-apa, obat untuk pangeran masih membutuhkan 2 bahan untuk lengkap. Benarkah? 2 bahan apa? Rumput bisikan bulan dan anggur darah. Di Perbendaharaan Nasional, ada begitu banyak ramuan obat. Aku akan membantu saudari surgawi menemukannya. Tidak, Yang Mulia tidak ingin Pangeran ke-8 pulih. Masalah ini harus dilakukan secara rahasia dan cepat. Waktunya hampir habis. Baiklah. Aku harus, sebelum meninggalkan Kerajaan Naga, memberikan penawarnya kepada Pangeran ke-8. Ku dengar, ayah sedang mengatur pertemuan untuk kita. Putri ini adalah yang terbaik di kerajaan Qi. Tidak hanya berbakat dan cantik, tetapi keluarga ibunya juga memegang kekuasaan militer. Jika aku bisa menikahinya, itu seperti memiliki kerajaan Qi sebagai pendukung. Memang, tergantung pada siapa Putri Xian memberikan tokennya kepada siapapun yang menerimanya. Ayah akan di jamuan kenegaraan dalam 3 hari menganugerahkan Putri Mahkota untuk dinikahi. Putri Mahkota telah tiba. Qin Xian, tuanku. Sang Regen menolak giok ruiku. Aku ingin tahu, apakah dia akan menerima penawar ini? Apakah Anda akan menerima, tuanku? Obat dan giok rui Xian, keduanya datang sepasang. Kalau begitu aku akan menolak. Pikirkan baik-baik, Yang Mulia. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah aku. Layak untuk kasih sayangku. Jadi, menarik. Ayo, Putri, jalan bersamaku dan cari hiburan. Bagaimana menurutmu? Permaisuri, apakah Anda juga tertular wabah? Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Yang Mulia mengandung anak. Benarkah? Aku hamil. Apakah itu benar? Permaisuri telah mandul selama 5 tahun. Mungkinkah ini alarm palsu lainnya? Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku jamin. Permaisuri mengandung pewaris yang hidup. Luar biasa. Surga memberkati kerajaan naga kita. Ini semua berkat Putri Jing. Memang, Putri Jing tidak hanya memberantas wabah, tetapi juga memberi kita pewaris. Hadiah yang bagus. Terima kasih, Yang Mulia. Aku hanya bilang, Permaisuri telah 2 hari terakhir ini membutuhkan anggur darah dan rumput bisikan bulan. Kedua ramuan ini, entah apa azanah kerajaan masih menyimpannya. Li Gonggong, segera ambilkan ramuannya. Yang Mulia, kedua ramuan ini
Saat ini, langka di seluruh kerajaan naga. Hanya kerajaan Qi yang masih memiliki sedikit cadangan. Apakah ramuan ini benar-benar untuk kesembuhan permaisuri? Tentu saja, jika ramuan ini sangat langka, maka aku akan meminta 2 ramuan yang berbeda. Itu saja. Yang mulia, Muran akan permisi. Malam ini, kita serang. Kau akan membawaku kemana? Untuk menyelamatkan selir ibuku. Apa yang kau lakukan, selir ibu? Apa yang kau lakukan? Tenangkan dirimu. Lagi pula, Yanran mengandung cucuku. Seorang pelayan kamar yang dipermalukan di depan umum, mengandung anak haram. Lebih baik mati. Kematian akan menjadi anugerah. Yanran, selir ibu, omong kosong apa yang kau katakan? Tuanku, syukurlah kau datang tepat waktu. Yanran hampir mati. Muran, apa kau punya cara untuk memulihkan wajah selir ibuku? Ya, kau pasti punya cara untuk memulihkan wajahku. Benar, kan? Kenapa aku harus membantumu? Kau bohong, obat penyebab kemandulan itu. Kaulah yang memaksaku meminumnya. Selir ibu, apa yang telah kau lakukan pada Muran? Dia gadis desa. Dia tak pantas mengandung anakmu. Hao-er, selir ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kau, aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi. Hao-er, tolong, temukan cara untuk menyelamatkanku. Sudah kubilang, aku tidak akan menyelamatkan siapapun yang telah diselamatkan Xia Yanran. Aku tidak akan menyelamatkannya. Bagaimana bisa begini? Yang mulia telah meninggalkanku. Dan bahkan putra mahkotaku telah meninggalkanku. Kenapa? Aku bisa membantumu. Diam, jaga tingkah lakumu. Muran, ini adalah taktik Xia Yanran untuk mendapatkan simpati, kemarahan selir Xian, atau mungkin pengkhianatan kejam Kaisar Zhuangdi. Muran, pilih salah satu. Pangeran Jing, mana yang kau inginkan untuk hidup? Bebaskan mereka berdua. Apa tuntutanmu? Aku bisa memenuhi semuanya. Bebaskan mereka berdua. Kau tidak akan memilih. Aku yang akan memilih untukmu. Muran, maafkan aku. Yanran, bagaimanapun, sedang mengandung anakku. Percayalah padaku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Pergi. Yanran. Tuanku, perut Yanran sakit sekali. Selamatkan anak kita. Muran. Tuanku. Muran. Tuanku, aku datang terlambat. Para pembunuh ini dikirim oleh Yang Mulia. Ayahku lah yang ingin Muran mati. Seperti yang diduga, ayahku sama sepertiku. Tidak tahu berterima kasih. Itu tidak benar. Yang Mulia sangat baik kepada putri. Hanya saja Yang Mulia. 2 hari 2 malam, di mana dia? Apa kau sudah menemukannya? Di dasar tebing, kami hanya menemukan pakaian putri. Tubuhnya mungkin sudah diam. Teruslah mencari. Ya. Ini semua salah permaisuri Xian yang terkutuk, menularkan penyakit aneh ini kepada aku. Cepat, kurung dia di istana dingin. Sekarang hanya Putri Jing yang bisa menyelamatkan nyawa Yang Mulia. Kasihan sekali anak itu. Apa yang masih kau lakukan di sini? Cepat cari dia. Hidup atau mati, aku ingin melihatnya. Sebarkan berita. Selama Putri Jing ditemukan, aku akan mengabulkan apapun permintaannya. Tahan setengah hari lagi. Kita akan bisa keluar dari sini.
Muran, aku akan melepas pakaianmu. Pangeran ke-8. Bagaimana dia bisa berakhir dengan Pangeran ke-8? Pangeran ke-8, bangun. Gawat. Penyakit Pangeran ke-8 kambuh. Ini tak bisa dibiarkan. Ini juga tak bisa dibiarkan. Apa yang harus kita lakukan? Muran. Gadis bodoh. Aku berjanji akan menunggumu 2 bulan. Maka tak kurang sehari pun, Pangeran ke-8, Anda sudah bangun. Pangeran ke-8, silakan duduk. Pangeran ke-8, ada apa? Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak bisa melihat dengan jelas. Aku tidak buta. Kita harus segera menemukan sulur darah dan bunga bulan. Ini, ambillah. Apa ini? Hadiah untukmu. Bukalah setelah jamuan kenegaraan. Ini untuk setelah jamuan kenegaraan. Hadiah perceraianku? Ya, tapi apa aku benar-benar bisa bercerai? Kau sangat dicintai rakyat sekarang. Apa yang kau cari adalah apa yang dicari rakyat. Itu pasti akan terjadi. Kalau begitu aku akan menerimanya. Namun, kau harus berjanji satu hal padaku. Pangeran ke-8. Jangan khawatir. Ini Shanbai. Ilmu bela dirimu sangat kuat. Kau bisa tahu siapa itu tanpa melihat pangeran kita. Telah berjuang ribuan mil. Menanamkan rasa takut ke dalam hati manusia. Pangeran Shan? Oh, aku tidak melihat apa-apa. Pangeran kita, untuk pertama kalinya, begitu perhatian pada seorang nona muda. Begitu perhati-hatian. Tidak hanya dia telah membantumu berulang kali. Membantumu, tetapi dia bahkan melompat dari tebing untukmu. Jika kau mengikuti pangeran kita, dia pasti akan melindungimu. Nona, pertimbangkan pangeran kita. Ramuan bunga bulan. Tuanku, saya menemukan salah satu bahan obatnya. Tuanku. Muran. Bagus sekali. Aku tahu kau belum mati. Ini pasti surga. Memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Orang yang secara pribadi mendorongku dari tebing. Tidak punya hak untuk berpura-pura sayang di sini. Apakah karena dulu aku memilih untuk menyelamatkannya, sehingga kau membenciku? Apalagi, bisakah kita mulai dari awal lagi? Kali ini, aku akan percaya apapun yang kau katakan. Kau benar-benar jatuh cinta padaku. Dulu, ketika aku bilang, aku tidak ingin bercerai. Itu hanya karena aku tidak ingin meninggalkanmu. Alasanmu, saat kau melompat dari tebing. Saat itu, aku akhirnya sadar. Untungnya, kesadaran ini tidak terlalu terlambat. Kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak mau. Setiap kali aku berinteraksi denganmu, itu membuatku muak. Jijik atau tidak, bukan terserah padamu. Tidak. Pangeran ke-8. Apa dia menyakitimu? Pangeran ke-8 menginginkan nyawa keponakannya. Barusan, aku dengar doktermu berteriak minta tolong. Dan kupikir ada preman yang memaksanya. Kukira itu bajingan kurang ajar dan tak tahu malu. Membunuhnya akan mengakhiri semuanya. Tapi siapa sangka, ternyata keponakanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Paman. Dan kenapa kau di sini? Dasar bajingan. Ayahmu sakit dan sangat membutuhkan doktermu. Aku mencarimu kemana-mana, hanya untuk menemukanmu. Melakukan tindakan keji ini, menunda pengobatan kaisar. Pikiranmu penuh dengan pikiran-pikiran kotor dan tak masuk akal. Kembali dan terima 100 cambukan. Berdirilah di gerbang istana ayahmu. Berlututlah. Baik, keponakanmu akan kembali dan menerima hukuman. Tapi, ini yang terakhir kalinya. Muran, dasar anak durhaka. Kau tahu betul aku sedang menunggu permaisuri untuk menyelamatkanku.
Namun yang kau pikirkan hanyalah urusan asmara yang remeh itu, cinta dan romansa. Apa kau menunggu aku mati agar kau bisa dengan mudah mengambil alih tahta, menyerahkannya padamu? Putra Anda tidak berani. Kulihat kau cukup berani. Pergi, berlutut di luar. Jika permaisuri tidak bisa melakukannya, kau tak perlu repot-repot bangun. Sekarang, permaisuri juga mengandung pewaris kerajaan. Haruskah aku juga mempertimbangkan anak kerajaan ini? Apakah dia bisa diandalkan atau tidak? Apakah dia bisa berguna atau tidak? Yang mulia, penyakit yang mulia tidak ditangani tepat waktu. Kurasa yang mulia perlu waktu untuk memulihkan diri. Berapa lama? Sekitar 7, 8, 9, 10, setengah bulan. Kaisar sialan mendorongku dari tabing, dan kau masih ingin aku menyelamatkanmu. Akan kubuat isi perutmu terburai. Kau akan memohon mati, tapi tak akan menemukannya. Untuk menghindari perjalanan yang sulit, Anda harus tinggal di istana. Tunggu saja sampai aku pulih. Ganda, yang mulia ratu, dia telah tiada. Apa? Bagaimana mungkin saat aku meninggalkan istana ratu, semuanya baik-baik saja? Orang yang meracuni yang mulia ratu ada di sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia tidak bicara omong kosong. Ratu meminum obat kehamilanmu dan keracunan. 2 nyawa hilang. Ratuku. Turut berduka cita, ayahanda. Putra Anda akan memastikan keadilan ditegakkan. Dia akan dihukum sesuai hukum. Selir Muran. Yang mulia ratu memperlakukanku dengan baik. Kenapa aku harus menyakitinya? Kenapa tidak mungkin Yang mulia ratu menemukan perselingkuhanmu dengan Pangeran ke-6 Nangsing? Mesra, itu sebabnya kau membungkamnya. Apa? Aku berselingkuh dengan Bu Xuanzhou. Aku sudah memberitahu Yang mulia tentang hari itu. Ketika kau dan Pangeran ke-6 sedang bermesraan. Memberitahu Yang mulia, seperti dugaanku. Kau masih tidak percaya padaku, hanya padanya. Di klinikmu, aku menemukan surat cintamu dengan Bu Xuanzhou. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Surat cinta. Selir kriminal Muran. Untuk menyembunyikan persinahannya dengan Pangeran ke-6 Nangsing. Skandal memalukan ini. Dia meracuni permaisuri. Kejahatan seperti itu tidak bisa dimaafkan. Dia harus segera dieksekusi. Ayahanda, kesehatanmu masih ringkih. Menjaga dia tetap hidup mungkin masih berguna. Aku telah mengamatinya selama berhari-hari. Dan praktik medisnya unik. Tak lebih dari peti obat yang dibawanya. Kita hanya perlu menyimpan petinya. Dia bisa disingkirkan. Sekali bunuh anjingnya setelah kelinci tertangkap. Benar-benar berdarah bangsawan. Sayang sekali, tak seorang pun selain aku yang bisa menggunakannya. Peti obat ini. Yang mulia, peti ini kosong. Di mana kau sembunyikan obat-obatannya? Biarkan aku pergi, dan aku akan meninggalkan obat-obatannya. Jika tidak, kita semua mati bersama. Ayah, sebaiknya memenjarakannya sampai setelah perjamuan kenegaraan. Lalu kita bisa memutuskan nasibnya. Kalau begitu biarkan si celaka ini hidup beberapa hari lagi. Lagi pula, aku sudah seperti mayat hidup. Beri aku surat cerai, dan biarkan aku pergi dengan kehormatanku utuh. Kalau tidak, aku tidak akan menyembuhkan siapapun. Kita semua akan binasa bersama. Baiklah, berikan penjahat ini surat cerai. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau masih berpihak pada perempuan jahat ini, aku akan segera menunjuk pewaris lain. Udik kampungan. Berani bersikap meremehkan tuanku. Anggap saja ini balasan yang pantas.
Selamat tinggal. Setiap King Min dan tanggal 15, aku akan membawa anak yang kupunya dengan pangeran untuk mengunjungi makammu. Saudari, jelek, kau tahu bajingan di perutmu itu milik siapa? Kau tahu itu di dalam hatimu. Di antara kita berdua, belum tentu siapa yang akan mengunjungi makam siapa lebih dulu. Tuanku, lihat dia. Bahkan di ambang kematian, masih saja mengoceh, memfitnah anakku dengan pangeran sebagai anak haram. Di perjamuan besok, aku akan bersinar, membawa kehormatan bagi pangeran. Lalu, dengan putraku mengamankan posisiku, gelar putri pasti akan menjadi milikku. Yanran, lari. Somyeon, bajingan mana yang melakukan ini padamu? Pangeranku? Yang mulia, apa yang kau lakukan? Yanran, lari, pangeran sudah tahu. Anak di perutmu adalah anak kita. Jangan dengarkan kebohongan bajingan ini. Dia kodok yang menginginkan angsa. Aku tak akan mengizinkannya. Itu sebabnya dia iri dan menjebakku. Memang. Jadi, omong kosong. Kau di kediaman pangeran sambil melakukan tindakan terlarang. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saat itu, pelayan rendahan ini bahkan memberiku sekantong permata sebagai uang tutup mulut. Aku juga menyerahkannya kepada penjaga Shen. Kau dan bajingan di perutmu, matilah bersama. Yanran. Yanran. Ke penjara bawah tanah. Baik. Tuanku. Maafkan aku terlambat. Hentikan sandiwaramu. Kau membuatku muak. Muran, percayalah padaku kali ini. Aku sudah penjahat itu, Xia Yanran, dan juga Chi Songyun, pelayan Shao. Semua orang yang menindasmu, kubunuh semuanya. Kau hanya membunuh mereka yang mengkhianatimu. Jangan salahkan aku. Percayalah padaku. Setelah perjamuan kenegaraan besok, aku bisa menjadikanmu naik ke posisi permaisuri kedua setelah satu orang, dan di atas 10.000 lainnya. Kaisar tua itu setidaknya bisa hidup selama 3,5 tahun lagi. Kau takkan melakukan pembunuhan raja, kan? Dia sama sekali tak pantas untuk menjadi ayahku. Menggulingkan ibuku adalah satu hal, tapi pada ibuku, dia tidak menunjukkan perhatian, menyebabkan ibu suriku meninggal tadi malam di istana dingin dan memaksaku menceraikanmu. Bajingan ini seharusnya sudah mati sejak dulu, dan pangeran ke-8 setelah besok akan lenyap dari dunia ini. Kau tak bisa. Itu karena kau juga tahu bahwa dia adalah orang yang menjanjikanmu kebersamaan seumur hidup. Benar kan? Kau kembali. Kau binatang. Pangeran ke-8. Dia berjuang untuk kerajaan naga selama 20 tahun. Prestasi militernya gemilang. Bahkan jika kau menjadi kaisar, kau hanya bisa dianggap kaisar yang berumur pendek. Oh, aku tak pernah mengira kau memahami pangeran ke-8 begitu baik sekarang. Apa? Tergila-gila? Ya, King Xian, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja untuk menyaksikan kejatuhanmu. Apa yang akan kau lakukan? Apa? 2 tahun lalu, aku menyuruh seseorang membius dan memperkosamu. Itu tidak berhasil. Sekarang, aku akan menyelesaikannya. 2 tahun lalu, di perjamuan 3 kerajaan, kau berani menggoda priaku. Apa kau tahu? Aku telah menunggu Ling Yuan selama separuh hidupku. Separuh hidupku, masa mudaku yang terbaik, semuanya tercurah kepada dia.
Dia hanya milikku. Itu hanya angan-anganmu. Dia takkan pernah milikmu. Aku telah membuat perjanjian dengan Pangeran Jing. Besok, di perjamuan kenegaraan Kerajaan Naga, aku akan membantunya merebut tahta. Dia akan membantuku mendapatkan Ling Yuan. Dan kau hanya perlu menonton aku menjadi miliknya. Ini adalah acara 3 tahunan. Perjamuan Kerajaan Taiping. Putri Kerajaan Qi telah datang dari jauh untuk menjalin aliansi melalui pernikahan. Sebuah peristiwa yang menggembirakan. Yang mulia, kali ini, putri ini juga membawa pertunjukan tari eksotis. Mengapa tidak? Minta mereka menampilkan satu tarian dulu. Tarian suci Taiping untuk memeriahkan suasana. Bagaimana menurutmu? Mulai. Bagus, bagus, bagus. Tarian yang indah sekali. Mengerikan. Yang mulia sakit parah. Yang mulia. Ayahanda. Yang mulia. Ayahanda. Ayahanda. Beliau telah tiada. Atas titah yang mulia, tahta jatuh kepada Pangeran Jing. Salam, Kaisar yang baru. Panjang umur Kaisar. Panjang umur Kaisar. Putri ketujuh dari Kerajaan Bintang Selatan, Moran, telah tiba. Moran, kau adalah putri ketujuh dari Kerajaan Bintang Selatan. Kau, mengapa kau menyembunyikan identitasmu sampai sekarang? Kaulah yang buta. Kau, orang yang sekarat. Beraninya kau mengkritikku. Kami baru saja menemukan 2 tanaman obat yang tersisa. Kami telah mengembangkan penawarnya. Kau akan mati sebelum Pangeran ke-8. Apa gunanya penawar? Ayahanda telah menyerahkan tahta kepadaku. Pangeran ke-8, kau lihat aku. Berlututlah. Seperti ayah, seperti anak. Kalian berdua sama-sama suka merebut kekuasaan. Bacalah. Atas titah langit, Kaisar menitahkan tahta Kerajaan Naga jatuh kepada putra ke-6, Ling Yuan. Pulihkan ketertiban. Panjang umur Paduka yang mulia, panjang umur Paduka yang mulia. Kau sedang mencari mati. Lin Tianhao dari Kerajaan Jing berkolusi dengan Putri Qin Xian dari Kerajaan Qi untuk membunuh Kaisar Kerajaan Naga. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Seseorang bawa dia ke penjara bawah tanah. Jika ada yang tidak setuju, kita akan hancurkan Kerajaan Qi. Ini adalah surat nikah. Dengan kerajaan sebagai mas kawin, aku berjanji seumur hidup padamu. Aku akan menepati janjiku dan takkan pernah mengingkarinya.